Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktilia Setiani dengan NIM L1A022013. Saya akan sedikit mempresentasikan terkait pembahasan adaptasi kerang hijau terhadap sampah plastik yang ada di perairan. Sampah plastik telah menjadi ancaman besar dalam kelestarian bumi, baik terhadap manusia ataupun organisme yang hidup di darat dan di laut. Sampah plastik yang tidak terkelola dan dibuang di perairan seiring berjalannya waktu akan mengalami perubahan ukuran, di mana sampah plastik ini akan terpecah menjadi partikel-partikel kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik didefinisikan sebagai partikel plastik yang memiliki ukuran kurang dari 5 mm. Ukurannya yang kecil ini membuat mikroplastik sering dianggap sebagai makanan oleh hewan-hewan akuatik. Mikroplastik dapat tertelan atau dimakan oleh biota laut, khususnya biota laut yang bersifat pasif. Salah satu biota laut yang berpotensi menelan atau memakan mikroplastik adalah kerang. Kenapa demikian? Karena kerang memiliki sifat selektif non-filter feeder, di mana kerang memperoleh makanan dengan cara menyaring partikel materi organik atau fitoplankton yang tersuspensi di dalam perairan. Berdasarkan hasil penelitian analisis konsentrasi mikroplastik pada kerang hijau yang telah dilakukan oleh Sekar Wardani pada tahun 2022, menyatakan bahwa jumlah partikel mikroplastik terbanyak ditemukan pada organisme kerang dengan ukuran cangkang yang kecil, sedangkan jumlah partikel mikroplastik paling sedikit ditemukan pada organisme kerang dengan ukuran cangkang yang besar. Sedikitnya partikel mikroplastik yang terdapat pada kerang dengan ukuran cangkang yang besar diduga karena pertumbuhan panjang cangkang lebih cepat daripada bobot totalnya. Kerang hijau dengan cangkang besar memiliki laju penyerapan serta akumulasi bahan pencemar yang tidak melebihi laju depurasinya, sehingga pada kerang dengan cangkang besar ini hanya sedikit mengandung bahan pencemar mikroplastik. Penyerapan mikroplastik pada kerang diduga dipengaruhi oleh laju filtrasi, di mana laju filtrasi ini juga dipengaruhi oleh ukuran kerang itu sendiri. Semakin besar ukuran kerang, maka semakin besar pula luas penampang insang yang dimiliki. Akibatnya gerakan silia semakin kuat dan volume air yang tersaring makin besar sehingga dapat meningkatkan laju filtrasinya. Dalam tubuh kerang, kelimpahan mikroplastik lebih tinggi terdapat pada organ insang. Insang merupakan organ pertama yang menangkap partikel-partikel sebelum akhirnya terseleksi, tertelan, dan masuk ke dalam organ pencernaan. Air dipompa masuk ke dalam tubuh kerang, kemudian menuju bagian insang. Partikel yang sudah tertangkap kemudian ditransfer menuju food groove dan siap untuk dibawa ke labial pulp. Kerang hijau memiliki insang hormohaptik yang hanya dapat membawa partikel satu arah menuju labial pulp. Labial pulp merupakan organel utama penyeleksi partikel. Mukosa juga terdapat pada labial pulp. Mukosa pada labial pulp ini menyebabkan adanya interaksi dengan sifat fisiko-kimia partikel. Mukosa pada labial pulp akan memilih partikel secara fisik lebih hidrofobik dan secara kimia memiliki permukaan yang mengandung glukosa agar bisa berikatan dengan lektin mukosa. Hal-hal ini diduga mempengaruhi perbedaan kelimpahan mikroplastik di mana insang lebih banyak mengakumulasi mikroplastik dibandingkan organ pencernaan. Artinya, banyak mikroplastik yang tertahan di insang dan sedikit yang dibawa menuju labial pulp. Partikel yang tidak ditelan akan dikumpulkan oleh mukosa dan didepositkan ke tempat spesifik di bagian mantel, lalu ditransfer oleh silia untuk dikeluarkan melalui sifon pembuangan dalam bentuk pseudofeces. Selanjutnya ada dampak dari mikroplastik yang tertelan atau termakan oleh kerang menyebabkan adanya penurunan kecepatan makannya. Hal ini disebabkan karena mikroplastik yang masuk akan memenuhi pencernaan sehingga biota akan merasa kenyang palsu. Selain itu, mikroplastik dapat menyebabkan respon inflamasi jaringan, mengganggu stabilitas sistem pencernaan, menyebabkan bioakumulasi, gangguan hati, dan pembentukan tumor awal. Mikroplastik yang teridentifikasi pada organisme yang kemudian dimakan oleh manusia akan memiliki potensi implikasi pada kesehatan manusia.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa kerang merupakan organisme selektif non-filter feeder sehingga kerang berpotensi untuk memakan atau menelan mikroplastik yang ada di badan air. Kemudian, kerang dengan cangkang yang berukuran kecil lebih banyak mengandung mikroplastik di dalam tubuhnya dibandingkan dengan kerang dengan ukuran cangkang yang besar. Kerang memiliki kemampuan untuk pseudofeses dan kerang memiliki kemampuan untuk filtrasi, di mana tingkat filtrasi ini dipengaruhi oleh ukuran organisme kerang itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.